Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Sally Septivaninata, di mana ada saya sebagai dosen Akademi Farmasi Surabaya dalam bidang farmasi klinis dan komunitas. Nah, yang akan saya paparkan di pagi hari ini yaitu sebelum Anda semua ini masuk ke dalam semester genap, yaitu semester 4 nanti, Anda akan belajar tentang mata kuliah dari farmasi rumah sakit. Jadi sebelum Anda masuk ke dalam mata kuliah tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian semuanya, ke Anda-Anda sekalian, apa sih rencana dari pembelajaran di semester genap ini, yaitu khususnya di mata kuliah farmasi rumah sakit teori. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan rencana pembelajaran ini, yaitu nanti akan saya jelaskan tentang siapa saja tim pengajar, tim teaching di mata kuliah farmasi rumah sakit, kemudian bagaimana capaian dari pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Prodi Akademi Farmasi Surabaya, dan juga capaian pembelajaran dari mata kuliah farmasi rumah sakit. Dan materi-materi apa saja yang nanti akan dijelaskan atau yang akan Anda pelajari nanti di 1 semester ke depan 6 bulan nanti, dan metode plan pembelajarannya bagaimana, kemudian media pembelajaran yang menggunakan media apa, dan juga kriteria dan bentuk penilaian dan juga bobot penilaian selama Anda semua ini belajar di mata kuliah farmasi rumah sakit teori. Di mana farmasi rumah sakit ini di semester 4 ini di Akademi Farmasi Surabaya, khususnya D3 Farmasi, itu ada 2, yaitu farmasi rumah sakit teori dan juga farmasi rumah sakit praktikum. Sama-sama di semester genap. Untuk farmasi rumah sakit teori itu mempunyai bobot yaitu 1 SKS. Dan tim pengajarnya nanti itu ada 5 ya. Saya sendiri yaitu sebagai koordinator atau penanggung jawab dari mata kuliah farmasi rumah sakit. Jadi kalau misalnya nanti Anda semuanya itu ada yang misalnya ada masalah atau misalnya ada yang ketidakpahaman terhadap sistem atau selama belajar di mata kuliah farmasi rumah sakit, mungkin terkait dengan kehadiran, kemudian mungkin karena terkait UTS ujian UAS atau UTS, nah itu atau apa sajalah itu bisa menghubungi saya. Tetapi di tiap-tiap kelas itu nanti sudah ada dosen pengampu masing-masing. Nah, nanti akan Anda bertemu dengan Ibu Nini, Mas Ulfa, kemudian ada bertemu dengan Bu Ezia, dan juga bertemu Bu Widya, dan juga bertemu dengan Bu Endang Martiani. Kemudian capaian pembelajaran di Prodi. Jadi Prodi itu Program Studi Akademi Farmasi Surabaya itu sudah mempunyai 7 capaian pembelajaran, di mana mata kuliah farmasi rumah sakit ini masuk ke dalam capaian pembelajaran tersebut. Jadi hanya 3 yang masuk dalam capaian pembelajaran Prodi, yaitu CPL 2, CPL 3, dan juga CPL 4. Untuk yang CPL 2 itu diharapkan setelah Anda mempelajari farmasi rumah sakit ini, Anda semuanya itu mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan sederhana dan praktis dan mengaplikasikan keilmuan farmasinya berdasarkan data dan fakta yang ada. Jadi nanti di farmasi rumah sakit itu kan nanti Anda akan bertemu dengan misalnya kan secara realnya ini di rumah sakit itu kan Anda langsung berkutat langsung dengan pasien, kemudian Anda berkutat langsung dengan data pasien. Jadi apabila Anda mempunyai masalah, misalnya di kasus tersebut ada masalah, itu Anda mampu mengatasi masalah tersebut dan mengaplikasikan dengan cara mengaplikasikan keilmuan yang sudah Anda pelajari selama di mata kuliah farmasi rumah sakit. Kemudian di CPL 3 nanti Anda mahasiswa ini mampu menyelesaikan permasalahan sederhana dan praktis serta menyelesaikan pekerjaan pada teknis pembuatan sediaan farmasi dan pelaksanaan pengelolaan obat dan asisten NILTI.
Namun di CPL 3 ini yang masuk adalah mahasiswa ini diharapkan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dalam hal keterkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan obat. Jadi farmasi di rumah sakit itu bukan hanya sebagai melakukan pelayanan, tetapi juga bisa melaksanakan pengelolaan obatnya. Kemudian di CPL 4 sendiri, mahasiswa mampu menganalisa permasalahan sederhana dan praktis, serta menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup teknis pelayanan, penyuluhan informasi kefarmasian, dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Jadi, mahasiswa di sini bukan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan kefarmasiannya dalam lingkup profesi TTK, tetapi farmasi rumah sakit itu juga dituntut untuk bisa memberikan penyuluhan kepada baik kepada pasien, keluarga pasien atau kepada tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, capaian pembelajaran yang di mata kuliah farmasi rumah sakit ini diharapkan pertama dalam mahasiswa itu mampu menguasai pelayanan farmasi di rumah sakit dalam segi manajerialnya. Jadi dari segi pengelolaannya, mulai dari pengelolaan, perencanaan, sampai proses pendistribusian. Masih dalam lingkup wewenang dari TTK. Kemudian mahasiswa itu mampu menguasai pelayanan farmasi dalam segi farmasi klinisnya. Masih dalam lingkup wewenang dari TTK. Nah, materi pembelajaran, jadi nanti di farmasi rumah sakit teori ini kita akan bertemu 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan itu sudah termasuk dalam UTS dan UAS. Untuk yang pertemuan pertama sampai ke-7 itu materi yang akan nanti dikeluarkan, yang akan diujikan di UTS. Kemudian untuk pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-15 itu adalah materi-materi yang akan diujikan di ujian UAS. Seperti itu. Jadi pertemuan pertama nanti kita akan membahas secara umum dulu, jadi pengertian dari rumah sakit, mulai dari pengertian, kemudian tugas-tugas rumah sakit, fungsinya, sampai klasifikasinya rumah sakit itu ada berapa macam, organisasi rumah sakit, pelayanan kefarmasian rumah sakit secara umum, dan juga peran farmasi di rumah sakit dan farmasi klinisnya, tapi masih dalam lingkup secara umumnya. Untuk pertemuan kedua, kita sudah masuk dalam topik organisasi farmasi rumah sakit. Kita sudah masuk ke dalam instalasi farmasi rumah sakitnya, jadi kita bisa membedakan apa sih perbedaannya dari instalasi farmasi rumah sakit dan juga pelayanan kesehatan lainnya, contohnya dari apotek atau puskesmas atau juga klinik. Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan oleh farmasi selama pengelolaan obatnya. Kemudian untuk pertemuan ketiga, kita belajar tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ini menurut undang-undang ya, menurut undang-undang. Jadi instalasi farmasi rumah sakit itu apa, kemudian visi misinya apa, kemudian tujuan dan tugas khususnya apa, dan juga sampai pelayanan farmasi klinis dan K3. Pertemuan keempat, kita sudah masuk ke dalam bentuk pelayanan farmasi rumah sakit di instalasi farmasi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang standar, kemudian kita juga akan belajar nanti apa sih perbedaannya, perbedaan dari paradigma pelayanan kefarmasian yang sebelumnya sama sekarang itu apa sih, ada perbedaannya atau tidak, seperti itu. Kemudian bagaimana pengelolaan sediaan farmasi bukan hanya obat, tetapi bagaimana pengelolaan sediaan farmasi Alkes dan BMHP. Kemudian tujuan dengan pengelolaan obat, pengendalian obat, Alkes dan BMHP, kemudian bagaimana pengawasannya, pendistribusiannya, dan pelayanan farmasi di rumah sakit. Terus pertemuan kelima, nanti kita akan sudah fokus lagi ke alur distribusinya, karena distribusi alur distribusi di rumah sakit itu mempunyai beberapa macam. Jadi kita harus belajar macam-macam distribusi obat di pelayanan distribusi obat di rumah sakit itu apa saja. Kemudian sistem distribusinya bagaimana, klasifikasinya, sistem dan masing-masing sistem tersebut kita akan pelajari satu persatu. Kemudian pertemuan 6 kita belajar tentang panitia farmasi terapi dan formularium ya. Anda semua sudah tahu bahwa panitia farmasi terapi itu adalah bertujuan untuk menyusun formularium rumah sakit tersebut.
Jadi kita akan belajar siapa saja sih yang berkewenang menjadi panitia farmasi rumah sakit. Kemudian tugasnya apa, fungsinya apa, kemudian peran dari TTK itu apa sih sebagai panitia farmasi terapi rumah sakit. Kemudian di pertemuan ke-7 nanti kita akan belajar tentang pharmaceutical care. Jadi konsep dasar dari pharmaceutical care sebagai landasan dari farmasi klinis. Masih dasar ya, tapi kita sudah tahu apa sih pokok atau pokok dari pharmaceutical care ini apa sih? Kemudian supaya pharmaceutical care ini terwujud itu berarti kita harus tahu dong, berarti kita harus tahu apa sih clinical error-nya, DRP-nya, mesonya, itu kita harus tahu juga. Nah, itu TTK juga wajib tahu. Kemudian di pertemuan ke-9 nanti kita akan belajar tentang asuhan kefarmasian. Lebih detail lagi dari masing-masing DRP tadi ya. Kemudian di pertemuan 8 itu nanti udah UTS ya. Kemudian di pertemuan 10 kita akan belajar K3 dan medication error. Tadi sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya UTS, tapi kita di pertemuan 10 ini kita lebih dalam lagi untuk menjelaskan apa sih medication error itu, apa sih yang perlu dicegah supaya tidak terjadi medication error itu, seperti itu. Kemudian di pertemuan ke-11 nanti kita akan belajar bagaimana sih pengkajian resepnya, bagaimana cara kita menyerahkan resep, kita akan belajar itu. Kemudian di pertemuan 12 nanti kita akan belajar bagaimana sih pelayanan informasi obatnya. Jadi tadi kan farmasi dituntut bukan hanya untuk melakukan pelayanan, bukan hanya melakukan untuk manajerial, tetapi farmasi dituntut untuk melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian di pertemuan ke-13 kita akan belajar alur kegiatan CSSD. Jadi CSSD itu adalah Central Steril System Distribution. Jadi CSSD itu adalah merupakan masih dalam lingkup farmasi. Jadi proses sterilisasi di rumah sakit. Terus pertemuan 14 kita akan belajar tentang intravena expenditure, jadi bagaimana pencampuran jadi persediaan intravena ya. Kemudian pertemuan 15 kita akan belajar bagaimana penanganan obat-obat dalam kategori kewaspadaan tinggi, contohnya LASA, Leukolexone alike, kemudian high alert, obat-obatnya macamnya apa saja, kemudian bagaimana cara penyimpanannya, pengelolaannya, kita akan belajar masing-masing. Nah, yang terakhir di pertemuan ke-16, nah ini adalah kita sudah masuk ke dalam ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang akan kita lakukan nanti yaitu adalah dengan proses karena teori, yaitu kita akan belajar secara metode ceramah. Jadi saya akan paparkan materi tersebut, tapi mahasiswa juga harus diharapkan aktif tanya jawab terkait materi tersebut supaya ada interaksi antara si pemberi materi yaitu dosen dan juga penerima materi. Jadi sama-sama aktif bertanya. Kemudian karena SKS-nya hanya 1 SKS, akhirnya waktu yang ditempuh hanya satu pertemuan itu hanya 50 menit. Terus kriteria dan bentuk dan bobot penilaiannya. Jadi untuk penilaiannya nanti akan ada beberapa poin di penilaian. Jadi yang akan dinilai itu adalah pertama adalah kehadiran. Jadi kehadiran adalah 10%. Kemudian proses keaktifan, jadi keaktifan mahasiswa dalam diskusi tanya jawab itu ada 20%. Kemudian post-test ini di tiap pertemuan itu pasti ada post-test. Nah, itu adalah 20%. Kemudian ujian UTS itu 25% dan ujian akhir itu 25%. Jadi itu yang diharapkan mahasiswa bisa aktif ya, supaya nanti capaian pembelajaran prodi maupun mata kuliah itu bisa tercapai. Ini adalah literatur yang bisa Anda siapkan terlebih dahulu supaya pada saat sudah masuk ke dalam materi itu Anda sudah siap. Oh, ini ya, sudah ada gambaran seperti itu. Ini bisa disiapkan literaturnya. Baik, sekian yang sudah saya jelaskan di rencana pembelajaran semester genap ini ya, semester 4 dalam mata kuliah farmasi rumah sakit. Jika nanti kalau ada pertanyaan, bisa kontak ke WA saya dengan nomor ini atau ke email saya.
Terima kasih atas waktu dan atensinya, waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.